Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zilatuna Suha dan anggota kelompok saya Yuliana Sirma, Medika Inayanti, Nurul Fitri, Fitri Aulia Rahmawati, dan Fadiatun Rahmat. A. Aliran energi dan siklus unsur pada ekosistem. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer atau herbivora, ke konsumen tingkat tinggi atau kamnivora, sampai ke saprobe. Aliran energi juga dapat diartikan perpindahan energi dari satu tingkatan trofik ke tingkatan berikutnya. Pada proses perpindahan selalu terjadi pengurangan jumlah energi setiap melalui tingkat trofik makan-memakan. Energi dapat berubah menjadi bentuk lain seperti energi kimia, energi mekanik, energi listrik, dan energi panas. Perubahan bentuk energi menjadi bentuk lain ini dinamakan dengan transformasi energi. Proses yang terjadi pada daur biogeokimia. Dalam sebuah ekosistem pasti akan ada komponen-komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi sehingga ada hubungan timbal balik di dalamnya, dan perpindahan materi dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke abiotik ini disebut dengan biogeokimia. Berdasarkan materi atau mineral anorganiknya dari biogeokimia dibagi menjadi daur air, daur karbon dan oksigen, daur nitrogen, daur fosfor, dan daur sulfur. A. Daur air. Daur air ialah sirkulasi yang tidak pernah berhenti dari air yang di bumi, di mana air mampu berpindah-pindah dari daratan lalu ke udara, lalu ke daratan lagi, dan air pun mampu tersimpan di dasar permukaan dengan 3 fase, yaitu cair yang berbentuk air, padat yang berbentuk es, dan gas yang berbentuk udara. Daur fosfor merupakan salah satu jenis elemen yang penting dalam kehidupan, sebab semua makhluk hidup membutuhkan fosfor yang berbentuk ATP yang berguna untuk sumber energi metabolisme pada sel. Fosfor ini juga berfungsi sebagai penyusun protoplasma sel dan larutan yang berada di dalam tanah. Fosfor ini juga berfungsi sebagai penyusun plasma dan sangat dibutuhkan dalam proses fotosintesis, yaitu dalam pembentukan ATP pada fotofosforilasi dan fosforilasi oksidatif. Selanjutnya ada daur sulfur. Sulfur hanya ada dalam sulfur anorganik. Sulfur akan direduksi menjadi sulfida oleh bakteri yang berbentuk sulfur dioksida atau berbentuk hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida mampu memusnahkan makhluk hidup yang berada pada perairan, yang akhirnya akan menghasilkan bahan organik yang telah mati akibat dari penguraiannya. Jadi tumbuhan pun dapat menyerap sulfur yang berbentuk sulfat atau yang biasa disebut dengan SO4-2-min. Sulfur terjadi akibat dari proses terjadinya pembakaran bahan bakar fosil batu bara atau terjadinya akibat gunung berapi.
Lalu asapnya akan naik ke atmosfer atau udara. Sulfur oksida akan berada di awan yang menjadi hidrolit air membentuk H2SO4. Awan akan mengalami kondensasi yang akhirnya menurunkan hujan yang dikenal dengan hujan asam. Selanjutnya ada poin B besar, yaitu permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan yang sering terjadi atau penyebab utama yang sering terjadi di dalam Indonesia, yang pertama adalah polusi atau juga biasa disebut dengan pencemaran lingkungan hidup. Nah, polusi udara, air, dan tanah memerlukan waktu jutaan tahun agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor adalah sumber pencemaran utama. Logam berat, nitrat, dan plastik beracun bertanggung jawab atas berbagai pencemaran yang ada. Sementara polusi air disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, terus limpasan perkotaan. Di lain pihak juga pencemaran udara disebabkan oleh berbagai gas dan racun yang dikeluarkan oleh industri dari pabrik-pabrik serta sisa pembakaran bahan bakar fosil. Pencemaran tanah terutama disebabkan oleh limbah industri yang merusak unsur hara dan zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Permasalahan lingkungan yang kedua yaitu perubahan iklim, di mana perubahan iklim seperti pemanasan global adalah hasil dari praktik manusia seperti emisi gas rumah kaca. Pemanasan global menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi, sehingga menyebabkan mencairnya es di kutub dan kenaikan permukaan air laut. Ia juga mengubah pola alami musim dan curah hujan seperti banjir bandang, salju berlebihan, atau penggurunan. Akibat perubahan cuaca tersebut, produksi pertanian sering mengalami gagal panen dan memperbesar peluang terjadinya kebakaran hutan akibat terjadinya musim kering berkepanjangan. Dan yang ketiga adalah penipisan sumber daya alam. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi bertanggung jawab menciptakan pemanasan global dan perubahan iklim. Secara global, mulai banyak pihak yang mulai beralih menggunakan sumber daya terbarukan seperti listrik, tenaga surya, biogas, mobil tenaga matahari yang diterapkan oleh negara-negara maju. Dan yang keempat adalah pembuangan limbah. Permasalahan lingkungan hidup selanjutnya adalah pembuangan limbah. Hal ini terutama limbah plastik dan limbah perkotaan seperti di Kali Ciliwung di Jakarta atau kota-kota di Indonesia. Selain limbah rumah tangga, limbah dari sektor industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan hancurnya ekosistem sungai. Padahal sungai-sungai ini penting bagi ekonomi masyarakat. C. Pengaruh lingkungan terhadap kesehatan makhluk hidup atau manusia. Pengaruh lingkungan terhadap kesehatan menurut Blum ada 4 peranan lingkungan dalam menyebabkan gangguan kesehatan, yaitu pertama, reservoir. Peran lingkungan sebagai reservoir dapat dijelaskan dengan adanya manusia, hewan, dan benda sebagai tempat berkembang biaknya bibit penyakit. Contoh, air kotor, sampah, dan sebagainya. Sebagai agen atau penyebab penyakit, contoh peranan lingkungan sebagai penyebab penyakit yaitu adanya beberapa mikroba, baik dari golongan bakteri, jamur, virus, maupun protozoa. Adanya zat-zat kimia di lingkungan, adanya radiasi, tekanan udara, aliran listrik, dan sebagainya. Yang kedua, medium transmisi. Peran lingkungan sebagai medium transmisi dikarenakan lingkungan dapat berperan sebagai benda pengantar agen atau perantara agen, contohnya udara, air, makanan, dan sebagainya. Yang ketiga, vektor. Peran lingkungan sebagai penular atau penyebar penyakit dikarenakan di lingkungan terdapat beberapa hewan yang berperan sebagai vektor, penular, atau pemindah bibit penyakit sehingga terjadi penularan. Contoh, lalat, kecoa, nyamuk, dan sebagainya. Sebagai D atau 4, sebagai agen atau penyebab penyakit. Contoh peran lingkungan sebagai penyebab penyakit adanya beberapa mikroba,
penyebab penyakit baik dari golongan bakteri, jamur, virus, maupun protozoa, dan adanya zat-zat kimia lingkungan, adanya radiasi, tekanan udara, aliran listrik, dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.